Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya nggak heran gue ya kalau Pak Prabowo itu elektabilitasnya terus meningkat karena memang yang paling konkret saat ini adalah Pak Prabowo itu sangat dicintai oleh milenial dan sentenial. Jadi teman-teman yang umurnya 40 tahun ke bawah itu sangat merasakan aura seorang bapak yang sangat cinta terhadap anak-anaknya, aura seorang bapak yang juga seorang pemimpin yang peduli terhadap masa depan anak-anaknya. Jadi Pak Prabowo itu selain memang memiliki basic militer dan pemerintahan yang sudah lama sejak tahun 70-an, sehingga sangat mengerti problematika tata kelola pemerintahan, bagaimana mencari solusi, dekat dengan rakyat dan lain sebagainya. Juga Pak Prabowo itu seorang yang sangat mumpuni. Pak Prabowo itu sangat paham problematika di era kekinian ya, persoalan digitalisasi, finansialisasi. Kemarin pada saat Pak Prabowo melontarkan program-program bisnis ekonomi, ya pada saat acara PPR di Jogja sekitar sebulan yang lalu, itu terlihat jelas bahwa Pak Prabowo sangat paham tentang arah proyeksi ekonomi bisnis ke depan. Jadi bagaimana semua hal yang sudah sangat baik dilakukan di era pemerintahan Pak Joko Widodo, seperti misalnya hilirisasi ESDM dan lain sebagainya, bagaimana mengelola ibu kota Nusantara, pusat pemerintahan yang baru di Kalimantan Timur, terus bagaimana mengelola e-commerce dan lain sebagainya itu sangat 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 jelas di utarakan oleh Pak Prabowo. Dan juga Pak Prabowo sudah sangat clear ya, bahwa selain menyelanjutkan segala hal prestasi pembangunan Pak Presiden Joko Widodo, Pak Prabowo juga akan berusaha keras membuka puluhan juta lapangan pekerjaan, angka apa persentase pembangunan setiap tahun akan di atas 6% dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya salah satu hal yang akan concern dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana Pak Prabowo mengelola berbagai hal yang uh, sangat concern dilakukan oleh teman-teman milenial sentenial, mulai dari persoalan startup, persoalan e-sport, persoalan banyak ya hal lain sebagainya. Tapi memang harus ada satu hal yang memang menjadi pencermatan kita bersama, bagaimana semua kekuatan milenial sentenial juga selain mendukung Pak Prabowo Subianto Joyokusumo menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029 meneruskan Pak Presiden Joko Widodo, tapi milenial juga harus paham bahwa jangan sampai juga segala potensi baik yang ada di dalam negeri ini uh, terjadi capital flight ke depan. Jadi memang milenial centennial ini harus bersatu, merumuskan wadah, merumuskan arah jalan digitalisasi, finansialisasi ke depan hingga hal teknis. Jadi jangan sampai juga bangsa kita ini hanya menjadi semacam proksi, hanya menjadi semacam area untuk kekuatan-kekuatan asing, kekuatan-kekuatan global untuk menggeruk kekayaan melalui program-program finansialisasi, digitalisasi. Jadi milenial centennial saya harapkan ke depan kalau nanti Pak Prabowo jadi presiden juga bukan hanya sekedar euforia mendukung Pak Prabowo Subianto, tapi juga harus komit bagaimana merumuskan langkah-langkah bersama ke depan. Karena bonus demografi Indonesia ini adalah hal yang sangat sangat strategis ke depan. Jadi tahun depan aja 2024 itu ada sekitar 130 juta Gen Z dan Gen milenial dan ini bisa menjadi penopang bagi kemajuan ekonomi bangsa ke depan. Dan sekali lagi saya harapkan milenial sentenial mampu bersatu, mampu memikirkan langkah-langkah strategis, mampu bekerja konkret ke depan. Jadi jangan hanya berparadigma lama kalau misalnya milenial kuliah, kemudian kerja menjadi ASN, PNS, kemudian bekerja di bidang-bidang yang memang masih paradigma lama, tapi bagaimana kita memajukan Indonesia juga dengan karya-karya yang terkait dengan link up dengan persoalan-persoalan digitalisasi, finansialisasi. Jadi saya sengaja siang ini sengaja sedikit curcol supaya teman-teman milenial sentenial
semakin tahu tentang profil Pak Prabowo Subianto Djadikusumo bukan karena saya dekat, tapi karena memang saya berpuluh tahun mengamati dan Pak Prabowo Subianto itu konsisten. Gak ada hal yang berubah dari tahun 70-an ketika beliau masih muda hingga sekarang. Dan yakinlah Pak Prabowo Subianto Djadikusumo adalah pilihan terbaik bagi milenial sentenial Indonesia karena Pak Prabowo Subianto Djadikusumo adalah orang yang sangat paham tentang problematika kebangsaan, paham arah proyeksi ke depan untuk teman-teman generasi muda milenial sentenial, dan Pak Prabowo Subianto sangat cinta merah putih NKRI Pancasila. 2024 Prabowo Presiden, Gerindra menang, jangan lupa selain coblos Prabowo dan Gerindra, kita kawal C1 TPS dan menghantarkan Bapak Prabowo Subianto Djadikusumo menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, melanjutkan berbagai prestasi Pak Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.